Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ziahmu, solusi buat kamu. Ya, kamu yang nonton video ini. Barang aku Zidan Ahmad Mubarak, founder dari Ziahmu. Ya guys, ini video part 2. Video kedua yang akan membahas soal banyak dari teman-teman dari BP 2020 itu konsultasi ke aku mengenai Bang, tolong dong sharing perihal magang. Ya, jadi di video kali ini aku akan bahas perihal magang. Magang atau praktek kerja lapangan PKL. Nah, jadi aku akan sharing pengalaman aku dalam melakukan prosedur pendaftaran magang mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, alhamdulillah aku magang tahun lalu di tahun 2022. Itu periode bulan Juli hingga Agustus 2022. Alhamdulillah aku mendapatkan kesempatan untuk magang di PT Bank Nagari, Sumatera Barat, kantor pusat. Oke, lanjut ke inti video ini. Aku akan membahas bagaimana step by step, langkah demi langkah apa yang harus teman-teman siapkan untuk melakukan pendaftaran magang. Nah, sebelumnya aku mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian informasi. Terlebih dan kurang ini hanya sharing aku yang aku dapatkan dari proses pembelajaran langsung aku mengikuti magang tahun lalu. Nah, alhamdulillah di kampus kita itu sebenarnya sudah ada alur dari prosedur pendaftaran magang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Namun hanya disayangkan tidak diupdate beritanya setiap semester atau setiap tahunnya gitu. Dia ada, tapi mungkin teman-teman belum belum tingkat ingin tahu mencari informasi itu masih, mohon maaf dibilang masih rendah gitu. Sebenarnya ada kalau teman-teman mau cari gitu, tapi ya sama-sama tahu lah generasi Gen Z itu yang generasi yang mau instan gitu, gak mau yang gak mau yang ribet gitu lah ya gitulah guys. Jadi ada alurnya, kalau mau nanti aku cantumin di sini link apa aja sih prosedur dari untuk melaksanakan magang. Nah, sebelum itu perlu teman-teman ketahui, magang ini terdiri atas dua, yang aku tahu informasinya sampai saat ini adalah dua kategori, yaitu yang reguler dan non reguler. Nah, untuk yang reguler itu yang aku lakukan, itu yang aku jalani itu magang yang sesuai untuk memenuhi SKS. Nah, untuk magang itu biasanya diikuti oleh mahasiswa semester 7 ya, semester 7 mulai. Nah, jadi sebelum masuk semester 7 teman-teman itu sudah bisa untuk magang. Justru sekarang karena ada kurikulum merdeka dari Mas Menteri Nadiem Makarim, itu ada program yang namanya magang merdeka. Nah, itu bagus banget sebenarnya, bagus banget. Aku aja pengen ikut program magang merdeka, namun karena menimbang sudah semester akhir, prioritas aku itu untuk menyelesaikan studi aku di universitas ini, jadi aku skip dulu keinginan aku untuk mencoba magang merdeka. Nah, bagi adik-adik sekarang yang nonton video ini, aku sangat merekomendasikan adik-adik untuk ikut magang merdeka atau merdeka program lainnya lah. Itu semuanya bagus-bagus banget adik-adik. Sayang banget kalau nggak diikutin gitu. Di samping adik-adik mendapatkan pengalaman, adik-adik juga mendapatkan uang saku, insentif dari kementerian gitu, dari pemerintah gitu. Jadi nggak usah ragu
untuk mengikuti program magang merdeka atau kampus merdeka yang digagas oleh Mas Menteri kita. Dan lagi pula sekarang itu udah sangat enak kalau ikut program magang merdeka. Teman-teman bisa konversi konversi SKS. Itu diurus ke jurusan gitu. Tergantung lagi kepada jurusan apa saja mata kuliah yang bisa dikonversi gitu. Itu mungkin sedikit informasi aja dari aku mengenai magang merdeka. Kita balik lagi ke magang reguler yang aku ikutin. Magang reguler. Nah, jadi kalau di magang reguler ini, teman-teman sobat Ziahmu, solusi buat kamu, teman-teman yang harus dilakukan itu adalah untuk melakukan survei. Yang pertama ya, melakukan survei dan penjajakan ke instansi tempat magang yang dituju. Ini tujuannya untuk teman-teman mengetahui apakah di instansi atau perusahaan yang teman-teman ingin melakukan magang itu menerima nggak mahasiswa magang atau enggak. Nah, kalau di aku dulu dari semester 6 aku udah mencoba mencari informasi itu. Aku menjajaki atau aku mendatangi perusahaan yang aku mau magang itu, aku survei di sana. Seharusnya teman-teman udah melakukan survei itu sejak bulan Februari ya. Karena kenapa? Dari jauh-jauh hari, dari sebelumnya waktu magang udah dicari dulu, itu karena menimbang banyaknya mahasiswa yang turun magang di periode setiap tahunnya. Bayangkan aja berapa ribu mahasiswa di satu periode akan turun magang ke perusahaan-perusahaan instansi. Jikalau teman-teman tidak gercep, tidak gerak cepat, maka teman-teman akan terlambat atau bisa nggak bisa magang, intinya gitu. Jadi teman-teman harus gercep. Dan satu lagi, kalau teman-teman mencari informasi itu jangan pelit gitu ya, share infonya. Jangan mentang-mentang kita udah dapat informasi kita nggak berbagi ke orang lain, itu sangat tidak disarankan ya adik-adik sobat Ziahmu. Jadi setelah yang pertama tadi melakukan survei, yang kedua itu adik-adik itu mengunduh formulir pendaftaran magang di website yang sudah disediakan panitia magang. Nah, biasanya itu nanti seiring berjalannya waktu akan ada pengumuman bahwa panitia magang itu telah diumumkan gitu, siapa saja panitia magang di fakultas kita gitu. Nah, kalau aku di manajemen dahulu itu panitia magangnya itu dosen favorit aku itu Ibu Yolanda Fitri Zulfia SEMSI. Beliau masih energik, masih muda, dan jiwa anak mudanya tuh cocok dengan kita gitu. Nah, alhamdulillah beliau men-sharing bagaimana step by step ke kami waktu itu. Kalau aku masih simpan videonya, nanti aku munculin ya di ujung video ini. Izin ya Ibu dosenku, Ibu Yolanda, aku tampilkan video Ibu waktu memberikan sharing mengenai magang. Terima kasih Ibu. Lanjut, setelah teman-teman mengisi formulir, itu ada formulir fisik dan formulir online. Nah, itu nanti teman-teman sesuaikan saja dengan kondisi bagaimana di periode teman-teman magangnya, alurnya. Nah, terus setelah mengisi formulir, mahasiswa juga bisa berkonsultasi dengan panitia magang itu di jam kerja, yaitu di jam 8 sampai jam 14 WIB. Nah,
Kemudian yang perlu teman-teman persiapkan itu, teman-teman harus mempersiapkan formulir pendaftaran magang 2 rangkap. Itu gunanya satu untuk arsip, yang satu lagi untuk dikumpulkan. Arsipnya untuk teman-teman gitu. Kemudian teman-teman juga harus nyiapin KRS, itu sebagai bukti bahwa teman-teman udah boleh tidak untuk mengikuti magang gitu. Karena untuk magang itu ada batas atau ada syarat kriteria berapa KRS, berapa SKS yang sudah teman-teman ikuti selama kuliah gitu. Selanjutnya, setelah bisa berkonsultasi dengan panitia magang, itu teman-teman juga bisa selanjutnya itu mahasiswa menyerahkan formulir yang telah disetujui kepada panitia magang dan dilanjutkan ke tata usaha TU, tata usaha atau TU gitu. Setelah itu mahasiswa menyerahkan formulirnya yang sudah ditandatangani oleh ketua jurusan dan ditandatangani oleh panitia magang itu ke tata usaha fakultas yang ada di lantai 2 di dekat ruang dekan, wakil dekan. Itu ada sebelah kanan, kalau naik tangga itu ada di sebelah kanan, posisinya kanan hadapan kita itu ada TU fakultas, tata usaha fakultas. Nah di situ teman-teman bisa mengurus kelengkapan formulirnya, dikumpul di sana untuk diterbitkan surat permohonan magang ke tujuan instansi. Selanjutnya, jika sudah keluar surat yang diterbitkan oleh tata usaha, teman-teman silahkan mengantarkan surat pengantar magangnya itu ke instansi terkait tempat teman-teman ziahmu mau magang. Nah, jikalau nanti sudah diantar ke instansi terkait dan mendapatkan balasan bahwa teman-teman diterima di ACC untuk magang di perusahaan tersebut, maka langkah selanjutnya teman-teman menduplikat dulu, mem-PDF-kan semua berkas. Aku sarannya untuk PDF-nya seluruh berkas karena itu penting, PDF-kan. Nah, jadi kita punya arsip digital jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi itu. Maaf, bentar, kayaknya mikrofon aku kurang masuk nih. Alhamdulillah ada mikrofon sekarang ya guys. Jadi suaranya semoga lebih jelas. Oke, kayaknya udah nih, semoga jelas ya suaranya. Jadi tadi mendapatkan surat balasan dari instansi, teman-teman itu mengumpulkannya kembali kepada panitia magang bahwasanya teman-teman itu diterima di perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah diterima, itu fakultas akan melakukan coaching magang keseluruhan satu fakultas. Biasanya itu bisa di auditorium atau via Zoom. Kalau aku karena masih dalam keadaan transisi pandemi COVID, itu masih dilakukan via Zoom seluruh fakultas. Di satu fakultas itu di coaching magang. Namun jika surat pengajuan magang teman-teman ditolak oleh instansi, waduh, jangan berkecil hati. Nggak apa-apa kalau ditolak, biasa ya, namanya ditolak ya sakit, nggak ada yang nggak sakit gitu kan, sakit. Aduh, kalau bukan gitu ya, bukan ke situ larinya, tapi kita ya alhamdulillah belum beruntung gitu. Jadi semangat buat nyari tempat yang mau nerima kita nantinya. Lakukan lagi sesuai dengan alur awal tadi. Kalau ditolak, isi lagi formulir bla 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 bla. Dan perlu diketahui teman-teman hanya bisa mengajukan surat permohonan magang itu satu instansi saja, tidak bisa banyak-banyak. Jadi harus, makanya kenapa tadi di awal itu harus survei. Jadi teman-teman itu harus jelas rasa-rasanya kalau saya daftar ke sini
saya bakal diterima magangnya di instansi tersebut gitu. Jadi cek betul lah gitu di dalam survei tersebut, jangan sampai kita ditolak, karena ditolak nggak enak kan ya. Semoga kalian diterima, sakinah mawaddah warahmah, bukan gitu. Nah jadi gitu guys, jadi kalau sudah di coaching akan ada pelepasan magang, jadi teman-teman udah siap nih untuk dihantarkan magang di instansi tersebut. Nah untuk masalah yang aku sampaikan ini mungkin kurang lebih itu yang aku dapatin selama magang tahun lalu. Jika ada kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Sekali lagi aku bukannya mau menggurui, tapi aku hanya ingin sharing dari video ini. Semoga dari sharing ini teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat pastinya. Dan jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk share video ini ke teman-teman dan bantu support juga aku dengan like, komen yang positif. Dan juga jangan lupa subscribe dan follow akun Instagram aku di @zidanmubarak42, kemudian akun TikTok aku @ziahmu_zidan_ahmad_mubarak, dan YouTube aku di Zidan Ahmad Mubarak. See you guys, semoga bermanfaat. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat Ziahmu.